Halo teman-teman semua, senang banget kita bisa ketemu lagi hari ini di dalam ibadah Kampus Connection. Gimana kabarnya teman-teman? Sudah siap memasuki awal semester baru ini? Atau mungkin juga ada beberapa di antara teman-teman yang sudah 1-2 minggu ini masuk kuliah. Semangat dan selamat berjuang di dalam semester yang baru ini. Saya percaya Tuhan akan selalu menuntun dan menolong langkah setiap kita dalam menjalani perkuliahan. Hari ini saya ajak kita untuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu yuk. Kita menyiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Kami buka hati kami buka telinga kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu melalui firman Tuhan hari ini. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari-hari ini kita hidup di dalam dunia yang serba cepat, serba instan. Kita terbiasa dengan segala sesuatu yang praktis, teman-teman. Mulai dari makanan, belanja online, sampai juga dengan hiburan. Tetapi kalau kita pikirkan lagi, hal-hal yang benar-benar berharga dalam hidup ini tidak bisa dibangun secara instan. Misalnya, kamu nggak akan tiba-tiba jadi sehat cuman karena kamu 1 kali makan salad. Nah, kamu nggak akan tiba-tiba jadi atlet karena kamu nge-gym 2 kali. Enggak. Dan kamu juga nggak akan bisa langsung punya relasi yang dalam, relasi yang sehat sama seseorang cuman karena kamu ngobrol sama dia 2 kali selama 5 jam. Enggak, teman-teman, bukan seperti itu. Semua hal yang penting itu butuh satu kata ini, yaitu konsistensi. Nah, pada kesempatan ini, kita akan membahas 2 hal yang mungkin kelihatan sederhana, tetapi ini justru menjadi satu pondasi kehidupan rohani kita, yaitu komitmen dan juga konsistensi. Terutama di dalam kehidupan kerohanian kita. Saya tahu, buat banyak dari kita, gereja atau komsel, kadang-kadang cuman terasa seperti rutinitas. Ibadah online yang akhirnya jadi hanya nonton aja, datang ke komsel, dan juga mungkin ikut pelayanan mingguan yang terus-menerus rutin aja seperti itu. Tetapi sebenarnya teman-teman, lewat hal-hal ini yang kelihatannya biasa-biasa aja, Tuhan sedang membentuk sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Banyak orang zaman sekarang ini lebih setia sama algoritma di sosial medianya dibandingkan dengan ritme kerohaniannya. Lebih rajin update story daripada update hubungan sama Tuhan gitu. Tapi kebenarannya adalah seperti ini teman-teman. Pertumbuhan rohani nggak dibangun dari 1 atau 2 momen besar, tetapi dari keputusan-keputusan kecil yang dilakukan berulang kali dengan setia. Itu juga yang dilakukan oleh para jemaat mula-mula yang dicatatkan di dalam Kisah Para Rasul. Mereka bukan cuman berkumpul waktu suasananya lagi seru atau secara rohani lagi on fire. Tetapi mereka bertekun, mereka hadir, mereka membangun kehidupan bersama secara konsisten. Hari ini kita akan sama-sama melihat teman-teman, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 42, 46, dan 47. Tentang bagaimana komitmen dan konsistensi mereka bisa menjadi teladan untuk kita anak-anak muda yang mau bertumbuh dan punya kehidupan yang berdampak. Kita baca sama-sama ya, ayat 42, kemudian 46 dan 47 dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Ayat yang ke-47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, teman-teman, ini dia awal dari semuanya.
kunci dari kehidupan rohani jemaat mula-mula, yaitu adalah yang pertama dibilang mereka berkomitmen. Dalam ayat yang kita baca disebutkan dengan kata mereka bertekun. Ayat yang ke-42 tadi bilang, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti, dan berdoa. Kata bertekun itu sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan dengan rajin, didefinisikan juga dengan berkeras hati, dan juga dengan sungguh-sungguh. Artinya, kalau dikatakan mereka bertekun di sini, bukan hanya mereka cuman hadir kalau mereka lagi sempat, tetapi mereka komit dan mereka konsisten ada di situ. Mereka ngerti bahwa membangun iman itu bukan soal datang waktu lagi semangat aja, tetapi merupakan satu keputusan yang dihidupi terus-menerus. Kalau kita perhatikan di ayat ini teman-teman, ada 4 hal sederhana yang mereka lakukan terus-menerus. Yang pertama di sini ada pengajaran rasul-rasul gitu. Mereka belajar firman Tuhan bareng-bareng. Kemudian yang kedua ada persekutuan, kumpul, ngobrol, berbagi hidup di situ. Kemudian di situ dibilang juga memecahkan roti. Mungkin ini termasuk juga perjamuan kudus di dalamnya, tetapi juga bisa jadi dalam konteks makan bareng dan membangun relasi di antara mereka. Dan kemudian yang keempat di ayat 42 ini disebutkan tentang berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Para jemaat mula-mula ini mereka nggak lagi mengejar show rohani gitu. Mereka nggak lagi cari konten khotbah yang lagi viral gitu. Tetapi mereka hadir, mereka bertekun, tetap muncul, mereka membangun kebiasaan spiritual mereka, membangun kerohanian mereka secara komunal gitu. Ini jadi pelajaran penting untuk setiap kita teman-teman. Iman yang kuat bukan dibangun dari satu momen retret atau satu momen camp yang wah gitu. Tetapi iman yang kuat dibangun dari kebiasaan rohani yang diulang terus-menerus bersama-sama di dalam satu komunitas. Komitmen itu nggak tergantung mood. Kadang kita mikir, aduh, kayaknya aku bakal lebih aktif nanti di gereja kalau aku sudah selesai skripsi aja deh. Atau, aku bakal mulai konsisten pelayanan kalau nanti udah lebih stabil lah kondisiku. Tapi teman-teman, komitmen bukan soal nunggu waktu yang ideal. Komitmen itu bicara soal keputusan. Dengan kata lain seperti ini. Kalau kamu cuman bergerak waktu kamu lagi pengen, itu berarti kamu belum komit. Tetapi kalau kamu mendorong dirimu untuk tetap hadir, meski lagi capek, tetap ikut, walaupun kok kayaknya nggak ada yang nyapa ya. Tetap saat teduh, saat berbagai masalah lagi datang menimpa. Tetap setia pelayanan, meskipun gak ada orang yang memuji. Teman-teman, disitulah imanmu sedang bertumbuh. Kalau kita pengen punya badan yang sehat dan berotot, kamu gak bisa kan ke gym 1 kali, lalu berharap besok badan kamu langsung berotot. Pasti gak bisa gitu. Tapi kalau kamu latihan 30 menit aja sehari, konsisten, mungkin hasilnya nggak langsung kelihatan. Hari ini, besok, 2 hari, belum tentu kelihatan. Minggu depan, belum tentu kelihatan. Tapi bulan depan, 2 bulan, 3 bulan, badanmu ini pelan-pelan akan mulai berubah. Tenagamu akan bertambah, napas makin kuat, otot-otot akan terbentuk. Gitu. Begitu juga dengan iman kita. Iman itu seperti otot. Gitu. Butuh latihan, butuh waktu, butuh komitmen. Jadi coba tanya ke diri kita sendiri hari ini. Apakah sekarang aku hanya datang kepada Tuhan? Datang ke gereja saat lagi mau aja? Atau enggak? Apakah aku udah punya kebiasaan rohani yang konsisten? Baik secara pribadi maupun bareng-bareng bersama di dalam satu komunitas. Kalau belum, ini saatnya mulai teman-teman. Nggak perlu nunggu momen besar, nggak perlu nunggu camp, nggak perlu nunggu retret dulu. Mulai dari hal-hal yang sederhana seperti baca firman Tuhan setiap hari, hadir di ibadah setiap minggu, aktif mencoba untuk ngobrol, dan juga berdoa bareng-bareng di dalam satu komsel. Kita udah lihat nih bahwa iman yang bertumbuh itu dimulai dari komitmen, bertekun itu. Keputusan untuk tetap terlibat, tetap hadir, bahkan saat nggak enak, bahkan saat hasilnya belum kelihatan secara langsung. Tetapi pertanyaannya sekarang, apa yang terjadi
saat kita terus menjaga ritme itu, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan? Jawabannya ada di bagian selanjutnya dari Kisah Para Rasul pasal kedua ini. Kita lihat Alkitab kita lagi yuk. Tadi ayat 42, sekarang kita lihat lompat sedikit ke bawah, ayat 46. Dibilang di situ, dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Teman-teman, jujur aja waktu saya baca ayat ini pertama kali dulu, saya sempat mikir, setiap hari, beneran berkumpul setiap hari, nggak bosen tuh. Tetapi setelah dibaca lagi dan dimengerti, justru disitulah keindahannya. Jemaat mula-mula bukan cuman spiritual saat event besar, tetapi mereka hidup dalam satu ritme rohani yang konsisten. Dan hasilnya, karakter mereka jadi kuat. Iman mereka jadi tahan uji. Hubungan mereka jadi dalam. Kenapa? Karena mereka konsisten. Di zaman sekarang, kita gampang kagum sama orang-orang yang kadang-kadang kelihatannya punya, spiritual high gitu ya. Orang yang bisa nangis di altar dengan sedemikian rupa, atau doa tuh bagus banget, bisa doa semalaman. Tetapi teman-teman, karakter itu bukan dibangun dari satu malam, tetapi dari pilihan kecil yang kamu ulang terus-menerus. Konsistensi itu juga melatih otot karakter kita. Nah, iman kita dibentuk melalui proses tadi, kita belajar, nggak instan. Begitu juga dengan karakter kita. Konsisten hadir di dalam komunitas akan melatih kita untuk terbuka dan jujur. Konsisten melayani akan melatih kita untuk rendah hati dan sabar. Konsisten untuk berdoa dan membaca firman Tuhan akan melatih kita untuk peka terhadap suara Tuhan. Teman-teman, ada satu quotes yang pernah disampaikan oleh Jim Rohn yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kira-kira terjemahannya sebagai berikut. Disiplin adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian. Tanpa konsistensi, tujuan rohani kita cuma jadi wacana. Tetapi dengan konsistensi, pelan-pelan karakter kita dibentuk. Ada progres yang kita alami di situ. Coba kita lihat lagi ayat 46. Ditulis di situ, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Dan kemudian di bagian belakangnya dibilang dengan gembira dan tulus hati. Artinya mereka nggak disuruh-suruh, nggak disuruh wajib, nggak dipaksa, tanpa paksaan gitu ya. Wajib absen gitu. Tapi mereka mau karena mereka sadar bahwa, aku butuh Tuhan, aku butuh orang-orang yang bisa menolongku hidup dalam Tuhan, aku butuh komunitas gitu. Teman-teman, jangan tunggu sampai hidup kita kacau baru kita cari komunitas. Jadikan komunitas sebagai ritme kehidupan kita, bukan sebagai tempat pelarian, tetapi masuklah dan buatlah itu sebagai satu tempat pembentukan kerohanian kita. Kalau kamu pernah melihat rumah yang dibangun dari awal, kamu akan tahu bahwa bagian yang paling lama dan paling membosankan itu justru ketika membangun pondasinya. Tukangnya gali tanah dulu, habis gali tanah dicor, pakai beton, dipasang rangka, semuanya terlihat nggak menarik gitu, berantakan, dan lama banget kerjaannya di bawah situ. Tapi kalau pondasinya kuat, rumahnya bisa tahan gempa. Sebaliknya, kalau pondasinya asal-asalan, rumah bisa roboh, walaupun kelihatannya megah. Diri kita juga seperti itu, teman-teman. Konsistensi membentuk satu pondasi rohani yang kuat. Waktu badai hidup datang, badai skripsi datang, badai dosen pembimbing yang susah ditemuin datang, konflik, sakit hati, penolakan, kehilangan, kita tetap bisa berdiri teguh karena karakter kita nggak dibangun dalam semalam. Memang yang namanya konsistensi ini bukanlah satu hal yang tren buat anak muda sekarang. Kita suka yang cepat, kita suka yang ada kelihatan hasilnya. Tetapi teman-teman, pertumbuhan rohani ini bukan mie instan gitu ya. Tapi lebih mirip kayak slow cooker gitu. Butuh waktu, butuh proses, tapi hasilnya akan jauh lebih dalam. Apakah kamu bisa konsisten hadir di komsel, di cell group, walaupun kamu sibuk? Apakah kamu tetap berdoa dan membaca firman Tuhan, walaupun moodmu lagi kurang baik? Kalau belum, bukan berarti kamu gagal. Tetapi ini tanda bahwa kamu perlu melatih kebiasaan-kebiasaan rohani
yang akan menjadi pondasi dari diri kita. Jadi ingat teman-teman, karakter yang stabil bukan dibentuk dari satu seminar motivasi, bukan dibentuk dari satu camp, satu retret, satu momen besar, tapi dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kamu tekuni, yang walaupun kelihatannya nggak spesial, tapi kegiatan-kegiatan itu akan menumbuhkan iman kita dalam Tuhan, menumbuhkan karakter kita menjadi semakin baik dari hari ke hari. Tuhan lebih senang anak-anaknya yang biasa-biasa aja tapi bisa konsisten menjalankan itu semua daripada yang, wah hebat banget sesaat, lalu tiba-tiba hilang. Gitu. Izinkan Tuhan membentuk kita bukan cuma lewat hal yang besar, tetapi juga lewat hal kecil yang kita lakukan setiap hari bersamanya dan bersama dalam komunitasnya. Jadi sampai di sini, kita udah lihat dua hal yang penting teman-teman. Yang pertama, mereka berkomitmen. Dan komitmen yang mereka berikan itu membangun dasar iman mereka. Yang kedua, mereka konsisten. Lewat konsistensi ini, mereka melatih karakter mereka supaya stabil dan juga tahan uji. Nah, pertanyaannya sekarang, apa hasilnya kalau kita udah konsisten, kita berkomitmen, kita tetap setia, kita terus hadir, kita terus melayani, kita terus membangun relasi, terus berakar, apa yang akan terjadi? Apa hasilnya? Nah, jawabannya ada di bagian yang terakhir dari kisah ini. Dan disinilah kita melihat buahnya gitu teman-teman. Komitmen dan konsistensi ini menghasilkan buah yang nyata. Ayat 47 dituliskan begini, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Perhatikan 3 hasil nyata dari komunitas jemaat mula-mula yang berkomitmen dan konsisten ini, teman-teman. Yang pertama ada pujian kepada Allah. Artinya kehidupan mereka dipenuhi dengan ucapan syukur. Dan ibadah mereka ini menjadi satu ibadah yang hidup. Mereka nggak stuck dalam rutinitas, bukan hanya ibadah karena terpaksa atau karena memang sudah seharusnya karena rutin gitu. Tetapi mereka bertumbuh di dalam kasih kepada Tuhan. Ada pujian buat Allah. Yang kedua, dibilang mereka disukai oleh semua orang. Mereka disenangi semua orang, teman-teman. Komunitas ini punya pengaruh yang real di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Mereka nggak nyebelin, mereka nggak eksklusif, tetapi justru membawa damai dan kasih yang menarik perhatian orang dari luar. Orang-orang suka sama mereka. Dan yang ketiga, disebutkan di sini, Tuhan menambahkan jumlah mereka. Pertumbuhan rohani dan pertambahan jumlah orang percaya bukan karena strategi pemasaran, bukan karena mereka jago marketing gitu. Tetapi karena komunitas mereka sehat dan stabil dan mereka memancarkan kasih Allah lewat komunitas mereka. Tuhan percaya dan menitipkan jiwa-jiwa ke tempat yang bisa dipercaya, teman-teman. Bayangkan kalau ada sebuah pohon yang besar yang tumbuh di tengah taman. Akar-akarnya masuk ke dalam tanah, batangnya kokoh, daunnya rindang. Dan yang paling penting, pohon itu berbuah. Sekarang bayangin lagi, satu pohon kecil, mungkin seperti ini, pohon yang dipindah terus dari satu pot ke pot yang lain, dari pot satu ke pot yang lain lagi. Baru mulai berakar dikit, udah ditarik dan diganti posisi gitu. Pertanyaannya gini, pohon mana yang lebih sehat dan bisa berbuah? Pohon inikah? Atau pohon yang pertama tadi? Tentu yang tetap tinggal dan berakar di tempat yang sama, itulah yang akan berbuah. Bukan pohon yang dipindah-pindah. Gitu. Begitu juga dengan kehidupan kerohanian kita. Kalau kamu terus pindah-pindah gereja, kamu pindah komunitas, pindah tanggung jawab, setiap kali ada masalah, kapan akarmu bisa dalam? Banyak orang mau berbuah, tapi nggak mau untuk berakar. Kita semua pengen hidup yang berdampak. Kita semua pengen dipakai Tuhan, pengen berbuah. Tetapi, nggak semua orang mau melalui prosesnya. Kita pengen punya relasi yang sehat, tapi nggak mau hadir di dalam komunitas setiap minggu. Kita pengen dipakai Tuhan dengan luar biasa, tapi kita nggak mau setia dengan pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Kita pengen orang lain berubah, tapi kita sendiri gampang menyerah saat konflik itu muncul. Teman-teman, buah nggak muncul dari keinginan yang besar. Buah muncul dari akar yang dalam. Dan akar itu perlu waktu, akar yang dalam itu perlu proses, akar yang dalam itu butuh yang namanya kesetiaan. Kalau kamu lagi mempertimbangkan untuk menyerah dari komunitas, menyerah dari pelayanan atau persekutuanmu, pertimbangkan ini dulu teman-teman. Bisa jadi Tuhan lagi pakai masa sulit itu buat memperdalam akar karaktermu.
Bisa jadi buah yang kamu rindukan itu sudah dekat, tapi kamu belum melihat karena memang waktunya belum tiba aja, sebentar lagi. Bisa jadi Tuhan lagi mau pakai kamu untuk memberkati orang lain, tapi dia nunggu kamu untuk apakah kamu mau komitmen dan konsisten dulu. Gitu. Teman-teman, jangan remehkan kekuatan komitmen dan konsisten. Tetap hadir waktu cell group terasa, tetap hadir waktu pelayanan rasanya nggak dihargai. Tetap bertahan, walaupun kamu nggak ngerti kenapa Tuhan izinkan proses ini terjadi dalam hidup saya. Karena di sanalah justru Tuhan sedang menumbuhkan buah tersebut di dalam kehidupanmu. Dan ketika waktunya tiba, bukan hanya kamu, tapi juga orang-orang di sekitarmu yang akan merasakan buahnya. Jadi hari ini teman-teman, dari 3 hal yang kita bisa pelajari, kita bisa lihat satu pola, yaitu yang pertama tadi ada komitmen yang membangun iman. Yang kedua, konsistensi yang melatih karakter. Dan kemudian hal ini menghasilkan buah yang bisa Tuhan pakai. Setia dalam komitmen, setia dengan konsistensi kita, menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh orang di sekitar kita. Dan itu semua terjadi di satu tempat, yaitu gereja lokal, yaitu komunitas. Bukan karena tempatnya sempurna, tetapi karena kamu komit, kamu konsisten, dan kamu setia ada di situ. Kalau kamu lagi bangun rumah dan kemudian setiap hari kamu datang dan kamu taruh batu bata di tempat yang seharusnya, hari pertama belum kelihatan hasilnya, hari kedua masih sama, hari ketiga belum kelihatan, hari keempat belum kelihatan, 1 minggu baru kelihatan pondasinya sedikit, 1 bulan baru naik setengah, 2 bulan, 3 bulan naik, dan 1 tahun rumah itu akhirnya jadi tempat tinggal yang kokoh. Tapi bayangin kalau kamu datang 1 minggu 1 kali, atau hanya kamu taruh batu bata atau kamu mau bangun rumah itu kamu bilang, ya kalau aku lagi pengen aja lah aku bangun lah. Kalau lagi nggak pengen nanti ditinggalin. 1 bulan nggak bangun, habis itu 2 hari kemudian bangun lagi, ditinggalin lagi. Teman-teman, rumah itu nggak akan pernah selesai. Bahkan mungkin roboh waktu hujan datang, waktu badai datang. Begitu juga dengan kehidupan kerohanian kita. Komitmen dan konsistensi adalah batu bata rohani yang membangun rumah imanmu. Bukan soal siapa yang paling cepat mulai, tapi siapa yang nggak berhenti melangkah. Hari ini kita udah dengar firman yang mengajarkan kita untuk komitmen, yang membuat iman kita bertumbuh, untuk belajar konsisten, melatih karakter kita, dan juga setia terhadap hal-hal tersebut, terhadap komitmen dan konsistensi itu. Menjalankannya di tempat yang sama, berakar dengan kuat di satu tempat yang sama. Dan itu yang akan menumbuhkan satu buah yang nyata. Tetapi itu semua hanya akan jadi teori kalau kita tidak pernah mengambil satu langkah yang nyata. So hari ini saya nggak cuma mau kasih tahu firman Tuhan, tapi saya mau tantang setiap kita juga. Yang pertama, beranilah ambil keputusan untuk tetap hadir, tetap datang di dalam komunitas. Bahkan ketika kamu sedang merasa nggak nyaman, bahkan saat rasanya nggak ada yang notice kamu. Teman-teman, satu hal yang mau saya sampaikan, Tuhan notice kamu, Tuhan tahu kamu. Yang kedua, latih kebiasaan rohani kita setiap hari. Kebiasaan rohani sederhana yang kita jalankan rutin setiap hari, diulang-ulang, akan menghasilkan satu hal yang besar dalam hidup kita. Berdoa, baca Alkitab, mendoakan temanmu, ikut persekutuan, komsel, datang, cell group. Teman-teman, hal-hal sederhana, kecil mungkin, tapi ulangi lagi. Karena dari situlah kekuatanmu terbentuk. Dan yang ketiga teman-teman, stop pindah-pindah hati rohanimu. Tanam dirimu di satu tempat, dimanapun kamu berada, di gereja manapun kamu berada, di komunitas manapun kamu berada. Tanam dirimu di satu tempat, akarkan hidupmu di satu tempat. Percayalah bahwa Tuhan bisa pakai tempat itu, walaupun gak sempurna, untuk menyempurnakan kamu. Tuhan bisa pakai tempat itu untuk membentuk kehidupan kita. Kalau kamu mau jadi orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, mulailah dari hal kecil yang kamu lakukan berulang-ulang dengan setia. Saya mau kasih challenge buat kamu hari ini. Bukan challenge TikTok ya, tapi challenge rohani yang butuh konsistensi. Mulai minggu ini, jangan skip ibadah tanpa alasan. Buat ibadah menjadi prioritas kita, bukan opsi kita. Mulai minggu ini juga, ikut cell group atau ikut komsel. Lakukan itu secara konsisten. Dan mulai minggu ini juga, tentukan waktu setiap hari untuk mencari Tuhan. Nggak harus lama, yang penting teratur. Ibadah,
kelompok kecil, dan juga set waktu khusus untuk mencari Tuhan setiap hari. Cobain ini dulu teman-teman, selama 2 minggu sampai 1 bulan ke depan, lihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupanmu. Karena yang kamu tanam hari ini, itulah yang akan kamu tuai nantinya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah disampaikan hari ini. Tuhan, hari ini aku berdoa bagi setiap kami, biar kami punya hati yang mau untuk berkomitmen itu Tuhan. Biar kami punya hati yang siap, yang teguh, yang sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biar konsistensi itu ada dalam kehidupan kami bisa menjalani hari-hari kami dengan konsisten untuk Tuhan, sehingga karakter kami terbentuk Tuhan. Tuhan, aku berdoa biar Engkau yang membentuk karakter dari setiap kami, para mahasiswa yang ada Tuhan, generasi muda yang ada ini Tuhan, biar kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Aku juga berdoa Tuhan biar melalui pertumbuhan kerohanian kami, ada buah yang nyata yang dihasilkan, buah yang nyata yang dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat teman-teman semua yang sedang merasa lelah, biar kiranya Tuhan yang menguatkan kehidupan mereka, Tuhan yang menolong kehidupan mereka. Dan hari ini juga hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Biar kiranya kesehatan yang daripada Tuhan dilimpahkan dalam kehidupanmu, Kau dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kalau Engkau sedang mengalami kelemahan tubuh saat ini, kami berkatakan ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat daripada Allah dicurahkan dalam kehidupanmu, memampukan kau untuk berjalan, melangkah sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Biar kiranya damai sejahtera dan sukacita yang daripada Allah juga diberikan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ini kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silakan scan QR Code yang ada di layar. Ada para pendoa dan juga ada para konselor yang siap untuk melayani teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.